Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bagi Bapak Ibu peserta, Bapak Ibu undangan serta peserta yang hadir di acara proses pelantikan hari ini. Mohon maaf karena waktu kita sudah agak lewat, ada terlambat. Kita terlambat, tapi itu tidak menjadi satu kendala bagi kita dan sekarang kita langsung mulai saja. Baiklah, kita sesuai dengan agenda yang ada di jadwal acara. Yang agenda hari ini kita masuk pada doa. Untuk itu kepada yang telah ditunjuk untuk membawa kita dalam doa, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada Pak Ustadz Abdul Qadir untuk mengawali kegiatan kita ini dengan doa. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendidikan ini akan mendapatkan berkah dari dua sisi. Ya Allah ya Rabb, kami agungkan nama dan Engkau satu-satu di tempat kami menyampaikan harap dan segala kesehatan terimalah kehadiran kami dengan sifat yang maha rahman dan rahim. Seperti kami semua menyaksikan pelaksanaan pelantikan PDRI Papua. Semoga dengan kajian ini membawa hikmat dan sahih berkat di dalam Allah ya Allah. Tuhan kita yang berkuasa dan semesta, Tuhan siang dan malam, dengan nikmat yang berdatang dan melaksanakan pendidikan ini bisa kembali kepada Allah. Selamanya hubungan ini akan membawa tekad kami untuk berprestasi dalam mengabdi. Mudah-mudahan keberadaan akan mampu mengangkat martabat dan berperan nyata dengan mutu yang tinggi demi cita-cita pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Kami sadar bahwa masa depan bangsa dan negara kami mendambakan orang-orang yang berbobot, yang berilmu, beramal dan berakhlak yang mulia dan nabi yang Allah. Ini dan tolong kami yang mengingatkan kami dalam mengemban amanah ini. Taufik dan hidayah yang kami dambakan setiap saat. Limpahkanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin. Semoga kami berharap Allah kabulkan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas doa yang sudah dibawakan. Dan baiklah, kita akan beranjak ke acara yang berikut, yaitu saya minta Bapak Ibu undangan dan Bapak Ibu peserta beberapa menit untuk kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tidak jalan. Tidak bisa jalan.
Kenapa udah hilang? Kasih mati dulu. Jaringan ibu kayaknya. Baik, agenda yang berikut yaitu kita akan mendengarkan selayang pandang dari Wakil Ketua DPP PDRI Pusat. Untuk itu kepada Dr. Endang, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Apakah suara saya cukup jelas terdengar? Jelas, Pak. Oke, baik. Jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabat semuanya. Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PDRI, Bapak Dr. Ahmad Zakiuddin. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus DPW PDRI Provinsi Papua. Yang saya hormati para tamu undangan. Di sini ada Bapak Kepala LL Dikti yang saya hormati, Kepala LL Dikti wilayah Papua dan Papua Barat. Kemudian yang saya hormati juga perwakilan dari pemerintah Provinsi Papua. Dan juga tidak lupa kepada rekan-rekan pengurus PDRI di seluruh Indonesia, karena pada acara kali ini ternyata ada beberapa rekan kita PDRI dari beberapa provinsi yang ikut hadir. Saya melihat di sini ada rekan dari Jawa Barat, dari Sulawesi Selatan, dari Lampung, dari Sumatera Selatan, dari Jakarta, dari Gorontalo, dan juga provinsi-provinsi lainnya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit selayang pandang mengenai organisasi PDRI, Persaudaraan Dosen Republik Indonesia. Pertama, PDRI ini didirikan pada tahun 2018. Jadi didirikan pada tahun 2018, jadi rentang waktunya sampai hari ini baru 2 tahun. Sejak 2018 dan hari ini 2020, jadi baru 2 tahun. Pertama kali dideklarasikan di Jawa Barat, di Kota Bandung. Pertama kali dideklarasikan, kemudian menyusul berikutnya yaitu pelaksanaan MUNAS, Musyawarah Nasional yang berlangsung di Jakarta, berlokasi di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Pada saat itu pelaksanaan MUNAS, Musyawarah Nasional di Jakarta, di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta, itu dihadiri dan dilakukan pelantikan oleh Bapak
Dirjen Dikti, waktu itu Dirjen Dikti dari kementerian, yaitu Bapak Profesor Dr. Ali Gufron, melantik jajaran pengurus pusat, Dewan Pengurus Pusat. Kemudian berlanjut dengan Rakernas yang pertama. Rakernas itu yaitu Rapat Kerja Nasional juga di Jakarta, itu pada tahun 2019. Jadi Rakernas itu adalah agenda tahunan, setahun sekali, sedangkan Munas itu agenda 5 tahunan. Dan Rakernas yang kedua seharusnya dilakukan tahun 2020 ini, tapi sampai saat ini masih kita tunda karena situasi yang belum memungkinkan. Situasi pandemi COVID saat ini yang agak menghambat agenda kita, sehingga agenda Rakernas yang kedua ini masih kita tunda dan nanti akan kita laksanakan pada waktu yang lebih memungkinkan. Kemudian berikutnya, setelah itu kemudian yang perlu saya jelaskan adalah sampai hari ini kepengurusan PDRI sudah ada di 25 provinsi. Jadi sudah ada 25 provinsi yang sudah terbentuk kepengurusannya. Di berbagai pulau ya, di Pulau Jawa sudah semua, kemudian di Sumatera juga sudah ada beberapa, di Sulawesi, di Kalimantan dan seterusnya. Jadi sudah ada 25 provinsi. Jika melihat kondisi Indonesia yang jumlahnya 34 provinsi, berarti ada sekitar 9 provinsi lagi yang belum terbentuk kepengurusannya. 9 provinsi lagi. Dari 34 baru 25 provinsi. Dan juga selain tingkat provinsi, kita juga ada tingkat kabupaten kota. Ada kepengurusan tingkat kabupaten kota, ini jumlahnya juga ada beberapa, ya masih di bawah 10 jumlahnya. Kalau untuk tingkat kabupaten kota, ada beberapa di Jawa Barat, di Sumatera Utara, ya sudah ada beberapa yang membentuk kepengurusan tingkat kabupaten kota. Nah, selanjutnya alasan PDRI berdiri ini latar belakangnya adalah pertama dia awalnya sebetulnya ini hanya sebagai media silaturahmi, komunikasi, kerjasama antara para dosen. Nah, akan tetapi kemudian ini dikelola menjadi mengarah ke target yang lebih relevan, yaitu pertama dalam rangka mewujudkan dan membantu fungsi dosen dalam hal tridharma perguruan tinggi. Jadi itu tridharma perguruan tinggi sebagai salah satu fungsi utama dosen itu kita fasilitasi dengan adanya wadah PDRI ini. Dan juga hal penting lainnya adalah misi kita berdiri untuk mewujudkan kesejahteraan dosen. Artinya ada satu PR kita bersama sampai hari ini yang belum maksimal, yaitu terkait kesejahteraan dosen. Dan yang berikutnya yang perlu saya jelaskan, organisasi PDRI ini adalah organisasi yang sifatnya terbuka. Ini terbuka, ini lintas keilmuan, kemudian lintas agama, lintas suku, lintas etnis dan lain sebagainya. Jadi PDRI kita adalah dosen yang sama-sama memiliki cita-cita yang sama sekali di sini tidak melihat agama, suku dan lain sebagainya. Kalau melihat agama misalnya di PDRI ini bukan hanya orang Islam, tapi juga ada rekan-rekan dari agama lainnya begitu. Jadi sama sekali tidak ada terkait hal itu. Bahkan jika melihat Islam saja misalnya ada dari NU, ada dari Muhammadiyah. Ini karena perguruan tinggi juga relatif heterogen ya. Ada Universitas Muhammadiyah, ada Universitas Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Jadi dan itu juga termasuk perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta. Jadi di sini kita semua dosen baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Dan kita semua bergerak bersama dalam rangka mewujudkan itu. Dan kemudian kita juga selama ini dalam rangka perjuangan sudah melakukan beberapa audiensi. Misalnya audiensi dengan pejabat kementerian. Bahkan bukan hanya di level kementerian terkait pendidikan tinggi, bahkan karena ini terkait kesejahteraan, kita pernah melakukan audiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan. Jadi DPP PDRI, Dewan Pengurus Pusat PDRI pernah melakukan audiensi dengan Menteri Ketenagakerjaan dan juga nanti kita akan melakukan audiensi dengan rencananya ke depan dengan Bapak Wakil Presiden, karena di antara pengurus pusat di PDRI ada juga yang kita memiliki link langsung dengan Wakil Presiden. Jadi rencananya ke depan kita akan melakukan audiensi. Dan alhamdulillah sampai hari ini rekan-rekan PDRI di seluruh provinsi itu telah melakukan berbagai bentuk kerjasama dengan pihak LL Dikti setempat.
Jadi di LL Dikti setempat kita sudah melakukan koordinasi di beberapa provinsi. Itu saja saya kira selang pandang tentang PDRI dari saya, dan nanti mungkin kita bisa lebih melanjutkan diskusi terkait hal ini. Saya di Dewan Pengurus Pusat menjabat saat ini sebagai Wakil Ketua Umum. Sebagai Wakil Ketua Umum di Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Dosen Republik Indonesia. Saya kira sementara itu dari saya, Bapak Moderator. Terima kasih. Nanti bisa kita lanjutkan di kesempatan yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dr. Endang. Baik, kita akan beranjak ke acara yang berikut, yaitu sambutan dan pembukaan secara resmi acara pelantikan Dewan Perwakilan Wilayah PDRI Papua oleh Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 14, Papua dan Papua Barat. Waktu dan tempat kepada Bapak, saya persilakan. Pak Beatus ini saya berikan sambutan begitu ya. Bapak Kepala, sekaligus membuka. Oh, sekaligus membuka, baik, acara ini, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat siang untuk semua. Selamat siang. Yang saya hormati Ketua Umum DPP PDRI Pusat, Pak Ahmad Sakyudin. Yang saya hormati Wakil Ketua DPP PGRI Pusat, Pak Dr. Endang. Yang saya hormati Ibu Indah Sulistiani, yang sebentar akan dilantik. Ya. Atau sudah dilantik ini? Belum. Belum. Perwakilan atau pengurus DPP, DPD, PDRI dari berbagai provinsi di Indonesia yang telah hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati dan sangat-sangat saya hormati Bapak Kepala Dinas Provinsi Papua yang dalam hal ini mewakili pemerintah Provinsi Papua. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 14 Papua dan Papua Barat, Bapak Ibu utusan perwakilan perguruan tinggi di Provinsi Papua yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara pelantikan pengurus daerah wilayah DWP PDRI Provinsi Papua. Saya kemarin atau beberapa hari yang lalu, minggu lalu ketika disampaikan undangan ini, saya bertanya-tanya. Karena saya belum pernah mendengar PDRI. Saya sudah pernah dengar PDRI.
Tapi PDRI itu adalah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia yang dibentuk tanggal 22 Desember tahun 1948 dan berlaku sampai 13 Juli 1949. Itu singkatan PDRI. Jadi saya punya pikiran sedikit kacau waktu dengar PDRI. Ini pemerintahan darurat lagi nih. Ternyata setelah saya cari informasi lebih dalam lagi, rupanya ini adalah sebuah organisasi profesi dan terkait langsung dengan bidang saya juga sebagai seorang dosen. Ya, saya coba cek ke berbagai LL Dikti yang ada di Indonesia. Ke Medan saya cek, ke Jogja saya cek, ke Jawa Barat saya cek, ke Jawa Timur saya cek, dan mereka semua mengakui PDRI. Karena saya bilang ini saya mau kasih sambutan. Kalau organisasi ini saya tidak terlalu tahu, ini nanti susah ini. Jangan-jangan ini organisasi yang terlarang begitu. Ternyata organisasi ini sudah punya nama, jadi saya, apalagi di Papua, kita harus hati-hati sedikit ini. Nah, saya senang sekali karena mendengar berbagai masukan, pendapat positif dari berbagai kepala LL Dikti di seluruh Indonesia, terutama dari 25 provinsi, bahwa PDRI adalah sebuah organisasi profesi dosen Republik Indonesia yang diakui oleh negara dan telah menunjukkan eksistensinya. Sudah melakukan berbagai kegiatan-kegiatan ilmiah yang telah mengumpulkan berbagai dosen dari seluruh Nusantara. Nah, oleh sebab itu, pada kesempatan ini sebagai pimpinan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta di wilayah 14 Papua dan Papua Barat, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada DPP PDRI Pusat yang telah berkenan menyelenggarakan kegiatan ini, menghimpun dosen-dosen yang ada di Provinsi Papua dan nanti lagi di Provinsi Papua Barat, sehingga bisa bergabung dalam wadah organisasi profesi dosen ini. Menarik sekali karena namanya persaudaraan. Dari nama saja kita sudah langsung rasa sejuk begitu, ya, rasanya sejuk sekali. Kalau kita pakai nama asosiasi atau kita pakai nama yang lain, profesi dosen atau nama yang tinggi-tinggi mungkin susah untuk bisa lebih dekat begitu. Tapi kalau kita bilang persaudaraan berarti ini saudara saya begitu. Mau dari Aceh kah, mau dari Jawa kah, Makassar kah, Gorontalo kah, mana saja, dia adalah saudara dosen saya, dosen yang merupakan saudara saya. Kita senasib, kita sepenanggungan. Pasti masalah dia sama dengan masalah saya. Oleh sebab itu, saya menyambut dengan positif, menyambut dengan baik hadirnya PDRI di wilayah Provinsi Papua. Dan pelantikan DWP PDRI Provinsi Papua pada hari ini merupakan satu momentum bangkitnya dosen-dosen di Provinsi Papua dalam wadah DWP PDRI untuk bersama-sama menggalang berbagai hal yang terkait dengan pengembangan dosen, baik dari sisi profesionalisme dosen, tetapi juga dari sisi peningkatan kesejahteraan dosen yang ada di wilayah Provinsi Papua. Bapak Ketua DPP PDRI dan Bapak Wakil Ketua DPP PGRI Pusat yang saya hormati, kami di Provinsi Papua dan Papua Barat ini saya sampaikan ada 69 perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 5 perguruan tinggi negeri yaitu Universitas Cendrawasih di Jayapura, Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua di Jayapura, kemudian Universitas Musamus di Merauke. Sementara di Papua Barat ada Universitas Negeri Papua atau Universitas Papua dan Politeknik Negeri Fakfak.
Di Provinsi Papua sendiri ada 18 perguruan tinggi swasta, dan di Provinsi Papua tempatnya Pak Kadis Papua, Pak Sohilait, ini ada 47 perguruan tinggi swasta. Jadi total perguruan tinggi di Provinsi Papua ada 50 perguruan tinggi di Papua. Itu di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 3 perguruan tinggi negeri dan 47 perguruan tinggi swasta. Nah, ini perguruan tinggi yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ada perguruan tinggi lain yang berada di bawah kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Agama, Kementerian Perikanan, dan Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian. Itu ada perguruan tinggi yang ada di bawah kementerian-kementerian lain. Tetapi tidak berada langsung di bawah koordinasi saya sebagai Kepala LLDikti. Saya hanya bertanggung jawab untuk 69 perguruan tinggi swasta dan negeri, 5 negeri, dan 64 perguruan tinggi swasta yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, persoalan di Provinsi Papua dan Papua Barat pada hari ini adalah bahwa kita di Papua dan Papua Barat ini menghadapi masalah yang sangat serius. Bapak Kepala Dinas Provinsi Papua, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, dan yang saya hormati, saya berikan data-data. Di Provinsi Papua dan Papua Barat ini, angka partisipasi pendidikan tinggi kita itu 11%. 11%. Jadi usia pendidikan tinggi di Papua Barat ini ada 500.000 usia pendidikan tinggi. Dari 500.000 itu hanya 45.000 mahasiswa, 45.000 yang menikmati pendidikan tinggi hari ini. Sementara 455.000 itu tidak kuliah. Tahun lalu saya mengadakan sensus tentang profil mahasiswa Papua dan Papua Barat. Saya ingin tahu berapa mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi swasta se-Papua dan Papua Barat. Saya dapatkan angka 60.000 mahasiswa terdaftar di pangkalan data pendidikan tinggi kita. Dari 60.000 mahasiswa yang terdaftar di pangkalan data pendidikan tinggi kita, 38% yang kuliah, yaitu sebanyak 27.000 sebanyak 23.000 mahasiswa itu yang kuliah. Sementara 37.000 mahasiswa tidak kuliah. Dari 37.000 mahasiswa itu tidak kuliah tahun lalu. Nah, saya ingin tahu kenapa 37.000 mahasiswa itu tidak kuliah. Saya lalu melakukan investigasi atau mengumpulkan data-data tentang mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi swasta. Dan dari 23.000 itu saya dapatkan data sebanyak 7.500 mahasiswa itu penghasilan orang tuanya itu di bawah 1 juta rupiah per bulan. Dari angka itu 89%, ya, 89% penghasilan orang tua dari mahasiswa yang terdaftar kuliah pada tahun lalu itu penghasilan orang tua di bawah 1 juta rupiah. Dari 89%, 50% itu orang tuanya tidak berpenghasilan tetap. Jadi tidak ada penghasilan yang tetap. Ada, bulan ini ada, bulan depan tidak ada. Bapak Ibu bayangkan bahwa itu terjadi pada masa sebelum pandemi COVID. Jadi sebelum pandemi COVID, ada 62% tidak kuliah. 62%. Hanya 38% yang kuliah. Nah, ini angka-angka yang cukup
menggetarkan hati. Karena bayangkan saja, kalau perguruan tinggi di Papua dan Papua Barat memiliki mahasiswa yang penghasilan orang tuanya di bawah 1 juta rupiah, berapa rupiah digunakan untuk bayar dosen? Ini tantangan yang besar sekali. Jadi saya lihat bahwa dosen-dosen yang bekerja di Papua dan Papua Barat ini kelihatan, atau saya rasa bahwa mereka adalah mengabdi tanpa pamrih. Makanya proses belajar mengajar bisa berlangsung sampai hari ini. Tetapi kita tidak bisa biarkan keadaan ini terus-menerus. Tidak bisa. PDRI harus memperjuangkan masalah ini. PDRI harus menyuarakan, lakukan investigasi, lakukan kajian, munculkan dan tampilkan data-data kepada pemerintah, supaya pemerintah bisa, dan kita semua, bukan pemerintah saja, kita semua bisa memberikan perhatian yang serius terhadap pengembangan pendidikan tinggi di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Pak Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, juga Bapak Ibu semua, saya sampaikan juga bahwa Papua dan Papua Barat telah dikucur oleh dana otonomi khusus. Dan dana otonomi khusus ini bagaikan tsunami yang hantam Papua dan Papua Barat. Triliunan rupiah mengalir ke Papua dan Papua Barat. Tapi ternyata tsunami ini tidak bisa membuat basah perguruan tingginya. Kepercik pun tidak. Jadi saya agak heran-heran juga ini. Perguruan tinggi kita di Papua dan Papua Barat ini tidak mendapatkan dana secara rutin dalam pengelolaan pendidikan. Padahal kalau kita lihat, dengan kondisi penghasilan masyarakat Papua yang seperti saya gambarkan tadi, angka partisipasi kasar pendidikan tinggi yang baru 11%, itu menunjukkan bahwa di Papua ada 89% orang Papua tidak kuliah. 89% dari usia pendidikan tinggi yang pantas mendapatkan pendidikan tinggi itu tidak kuliah hari ini. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengintervensi kelemahan pembiayaan masyarakat terhadap pendidikan tinggi dengan melakukan penguatan terhadap perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, supaya perguruan tinggi kita ini kuat, bisa menyediakan fasilitas belajar kepada atau akses pendidikan tinggi kepada seluruh masyarakat di Papua dan Papua Barat. Karena undang-undang di negara kita menjamin hak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, ini hal-hal yang harus diseriusi. Kita jangan pikir yang tinggi-tinggi dulu. Kita pikir penelitian, kita pikir yang tinggi-tinggi, tapi dapur di belakang tidak berasap. Ini susah. Ini susah. Kalau dapur di belakang tidak berasap, kita tidak bisa melakukan kegiatan dengan baik. Oleh sebab itu, semua jalan sama-sama. Tapi khusus buat Papua dan Papua Barat, kami di LLDikti, saya sebagai kepala LLDikti punya data untuk semua perguruan tinggi swasta. 65 perguruan tinggi swasta, datanya lengkap, bisa digunakan oleh PDRI untuk menyuarakan permasalahan utama yang kita hadapi di Papua dan Papua Barat. Supaya lewat organisasi profesi ini menyuarakan, menampilkan data-data yang akurat, yang tidak dibantahkan kebenarannya. Itu prinsip ilmiah yang akan menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan dan keputusan oleh pemerintah dalam menetapkan program-programnya. Saya sengaja mengangkat ini pada titik awal atau awal dari penyampaian saya supaya ini menjadi perhatian bagi kita semua di lingkup di mana kita berada dan bekerja. Supaya melalui organisasi profesi ini kita bisa menyuarakan masalah ini pada tingkatan daerah, tapi juga pada tingkatan nasional. Saya sudah minta juga kepada Presiden Republik Indonesia dalam pertemuan dengan Bapak Presiden, dalam pertemuan dengan Bapak Menteri, saya sudah sampaikan. Untuk Papua dan Papua Barat, kalau bisa berikan beasiswa itu, jangan takut-takut, kasih 100% saja. Atau 90 sampai 100% begitu. Karena jumlah mereka tidak banyak. Cuma 60.000 saja dari seluruh penduduk Indonesia. Tapi hari ini, jumlah tidak kuliah di Indonesia itu ada di Papua Barat. Dan angkanya tinggi,
62% tidak kuliah. Ini sekarang saya sudah mengumpulkan data selama pandemi COVID ini. Dalam beberapa minggu ke depan saya akan umumkan berapa mahasiswa yang kuliah di masa pandemi COVID ini. Masalah-masalah yang dihadapi oleh perguruan tinggi swasta di masa pandemi COVID ini akan saya umumkan. Nanti akan ada press release, akan ada konferensi pers, saya akan umumkan data-data itu. Sehingga kita semua tahu dengan jelas masalah yang kita hadapi pada saat ini. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, sebagai organisasi profesi dosen Republik Indonesia, forum ini atau perkumpulan ini, organisasi ini merupakan wadah di mana kita bisa berhubungan dengan cepat, tanpa sungkan-sungkan, tanpa malu-malu, karena ada jaringannya. Dengan cepat kita bisa berkomunikasi dengan berbagai perguruan tinggi yang ada di seluruh Indonesia yang terkait dengan bidang keahlian kita masing-masing. Misalnya di Papua, kita kekurangan dalam bidang-bidang teknologi, dalam bidang sains, ilmu-ilmu dasar misalnya, atau pada bidang-bidang penelitian-penelitian kita yang mungkin terbatas resources-nya. Lewat jaringan ini, kita bisa membangun komunikasi. Dan saya lihat PDRI sudah sangat-sangat baik sekali karena membangun kelembagaan risetnya, membangun bagaimana untuk dosen-dosennya ini bisa tampil pada berbagai forum-forum ilmiah. Ini sudah sangat-sangat bagus sekali. Ke dalam khusus di Papua dan Papua Barat, tapi lebih khusus di Papua, dosen-dosen harus sudah mulai membentuk semacam jaringan-jaringan, semacam komunikasi-komunikasi yang terkait dengan bidang-bidang penelitian, yang kemudian bisa dikolaborasi secara bersama-sama, baik secara lokal di Papua, tapi juga secara nasional, bahkan juga bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi dari luar negeri. Kita harus masuk dalam masyarakat ilmu kita masing-masing. Karena di dalam masyarakat ilmu kita saling mengetahui state of the art of the present research. Perkembangan terkini dalam penelitian kita, kalau kita ada di dalam masyarakat ilmu, kita bisa tahu tren penelitian hari ini apa, ke depannya seperti apa. Begitu, dan kita bisa kemudian membangun grand design penelitian kita di masing-masing wilayah. Misalnya untuk Papua dan di Papua Barat. Khusus untuk Papua, kita harus bermitra dengan pemerintah. Perguruan tinggi harus bermitra dengan pemerintah. Harus menyediakan data-data yang akurat yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan perencanaan pembangunan. Supaya perencanaan pembangunan yang dilakukan di Papua itu berbasis pada kebenaran data yang tidak terbantahkan. Begitu. Ini penting sekali. Kalau tidak, nanti nanti susah terukur pembangunan yang dilakukan di Papua. Dia akan terukur kalau ada data-data ilmiah yang menjadi dasar diambilnya kebijakan-kebijakan atau keputusan untuk membangun daerah ini. Tapi perguruan tinggi harus rajin, harus sedikit proaktif sedikit untuk itu. Hal yang terakhir dalam penyampaian saya adalah bahwa di dalam organisasi seperti PDRI ini, kunci utamanya ada pada komunikasi, dan komunikasi. Karena kita sekarang tidak duduk sama-sama di satu tempat. Kita tersebar, kita berpencar. Nah, biasanya komunikasi itu kalau pertama dilakukan itu ramai sekali. Ramai sekali. Tapi setelah berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kalau ini suara saya kedengaran atau tidak? Ada yang tidak dengar ini? Halo? Ya, Suara jelas, Pak. Suara jelas, Pak. Suara jelas. Oke, saya dapat message ada suara tidak jelas jadi. Baik, saya lanjutkan. Komunikasi itu sangat penting sekali. Ya, jangan sampai ramenya hanya pada pembentukan, pelantikan pengurusnya saja, itu yang rame. Setelah itu
silent, ya, silent operation. Bukan itu yang kita mau. Yang kita mau dengar adalah bendera PDRI muncul di berbagai forum, tampil dan menyampaikan pendapat-pendapatnya, garang dalam berbicara, hebat dalam menyampaikan bukti-bukti, fakta-fakta ilmiah. Itu yang kita mau dengar, gitu. Supaya PDRI mengawal pembangunan di Papua dan Papua Barat. Kalau Papua Barat sudah terbentuk, begitu. Lalu jangan tunggu diperintah dari pusat baru mau kerjakan sesuatu. Jangan. Secara proaktif menginisiasi berbagai hal yang dirasa penting untuk dikembangkan di Papua dan Papua Barat. Nasib yang harus diperjuangkan, dilakukan. Nanti ke pusat itu koordinasi saja. Misalnya mau lakukan sesuatu di pusat atau menyuarakan pada level nasional, udah ada channelnya. Udah ada channelnya. Oleh sebab itu, ini yang harus dijaga, komunikasi itu. Ya, saya harap komunikasi penting sekali. Apalagi dengan PDRI yang kalau kita lihat tadi prinsipnya bebas, terbuka. Ini kalau bebas dan terbuka ini juga ada bahayanya. Bahayanya adalah karena tidak ada atasan yang mengatur. Dia bebas bikin apa saja. Tidak ikut juga tidak apa-apa gitu. Tidak masalah. Ini juga nggak benar juga begitu. Nggak boleh. Harus ada rasa tanggung jawab di dalam diri sebagai seorang dosen. Saya dosen Republik Indonesia, punya harga diri, punya kualitas. Mau lihat? Mari kita buktikan. Caranya adalah tunjukkan itu dalam berbagai forum-forum ilmiah. Tunjukkan itu dalam tulisan-tulisan yang berkualitas. Tunjukkan itu dalam berbagai kesempatan untuk menyampaikan pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan yang membawa pembaharuan. Itu penting sekali. Kalau kita bicara satu-satu, tidak ada yang dengar kita. Ya, kalau kita solo itu tidak ada yang dengar. Tapi kalau kita jalan dalam satu profesi seperti ini, itu disegani dan dihormati. Itu disegani luar biasa. Disegani. Oleh sebab itu, mari dengan terbentuknya DWP PDRI Papua, saya berharap semua dosen-dosen yang ada di Papua proaktif untuk tampil dengan ide-ide, melakukan komunikasi, koordinasi, dan kalau bisa komunikasinya lancar. Jangan masukkan saya ke dalam WA grupnya, karena saya tidak mau masuk ke WA grup yang tidur. Nanti saya keluar, gitu. Atau saya tidak mau masuk ke WA grup yang hanya ucapan selamat ulang tahun, selamat Natal, Lebaran, Idul Fitri saja. Saya tidak mau. Saya tidak mau. Saya mau masuk ke WA group yang di dalamnya komunikasi-komunikasinya terkait dengan kehidupan dosen, terkait dengan berbagai upaya yang dilakukan, penelitian, topik apa, dan lain sebagainya. Karena saya dosen, jadi saya bosan sekali kalau baca hal-hal yang tidak ada hubungan dengan pekerjaan dosen, begitu. Oleh sebab itu, ini yang saya harapkan, dan mudah-mudahan, ini saya langsung tantang saja dari awal, supaya tahu toh, lebih baik saya bicara yang tidak bagus, yang pahit-pahit, begitu, dari awal. Supaya PDRI ini bisa bangkit, atau ini sudah bukan bangkit, ini sekarang sudah berdiri, akan terus berkembang ke depan. Umurnya baru 2 tahun, tapi saya yakin akan tampil lebih hebat. Semuanya akan tergantung pada anggota-anggota yang menjadi bagian dari organisasi profesi dosen PDRI ini. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih kepada Dewan Pimpinan Pusat PDRI, Persaudaraan Dosen Republik Indonesia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Saya sambut kehadiran PDRI di wilayah Provinsi Papua dan juga nantinya di wilayah Provinsi Papua Barat. LLDIKT siap bekerja sama untuk bersama-sama kita saling sharing informasi, sharing berbagai hal yang dapat dilakukan dalam kegiatan-kegiatan atau program-program PDRI ke depan. Akhirnya, bila ada hal-hal yang tidak berkenan dalam penyampaian saya mohon maaf. Dan sekali lagi, saya menyampaikan selamat kepada para pengurus yang
akan dilantik pada hari ini. Selamat menjalankan tugas. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudari semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dan dengan ini saya membuka dengan resmi pelantikan pengurus DWP PDRI Provinsi Papua. Suara kok di sini. Selamat buat semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Kepala. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala. Kenapa sih? Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala LLDT Wilayah 14 Papua dan Papua Barat yang sudah memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara pelantikan DPW PDRI Provinsi Papua di hari ini. Luar biasa sekali dengan sambutan yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala, dan ini menjadi catatan kritis juga bagi kita sebagai pengurus DPW yang nanti akannya dilantik untuk bisa menjadi tanggung jawab, dan harapan kami ke depan juga mudah-mudahan kita kerjasama nanti dengan LLDT supaya kita akan bisa sama-sama kita memperjuangkan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan perguruan tinggi di Provinsi Papua dan juga pengembangan dosen. Sehingga itu akhir dari perjuangan kita nanti ke depan sama-sama. Kami minta restu juga nanti dari LLDT untuk kita bicarakan data-data yang tadi sudah jelas Bapak Kepala sampaikan di forum ini. Jadi mungkin itu saja singkat dari saya, dan kita akan masuk pada proses acara selanjutnya, yaitu pelantikan oleh pengurus pusat DPP PDRI. Untuk acara pelantikan, waktu dan tempat saya serahkan ke pimpinan pusat untuk melaksanakannya. Terima kasih. Ya, Pandang dibacakan dulu SK-nya, Pandang. Ini bisa sekalian dulu oleh Pak Ketua Umum dulu, Pak Ketua nanti. Langsung saja dimulai oleh Pak Ketua Umum, Pak Ketua Umum. Langsung saja Pak Ketum. Sudah dikirim itunya apa? Draftnya? Sudah Pak. Nanti menyusul. Silakan dimulai dulu oleh Pak Ketua Umum. Oke. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Kita akan melaksanakan pelantikan pengurus DPW Provinsi Papua. Untuk itu, sebelum pelantikan, saya ingin sampaikan, saya akan membacakan naskah pelantikan. Kemudian, Bapak Ibu pengurus cukup dengan menjawab, insya Allah kami berjanji. Ya, sekali lagi, saya akan membacakan naskah pelantikan dan Bapak Ibu cukup menjawab dengan insya Allah kami berjanji. Bismillahirrahmanirrahim. PDRI bertujuan
untuk mewujudkan kesejahteraan, kualitas, dan profesionalisme dosen di seluruh Indonesia. Siapkah saudara mengemban visi dan misi organisasi PDRI? Insyaallah PDRI. Insyaallah. Ya, Siapkah saudara untuk taat kepada kebijakan PDRI dalam mencapai tujuan mensejahterakan dosen, meningkatkan kualitas dosen, dan mewujudkan profesionalisme dosen? Insyaallah. Insyaallah saya siap. Siapkah saudara melaksanakan amanah selaku Dewan Pengurus Wilayah Persaudaraan Dosen Republik Indonesia Provinsi Papua dengan ikhlas dan penuh rasa tanggung jawab? Insyaallah. Insyaallah saya berjanji. Demi Allah saya berjanji. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan kepada kita semua sehingga kita semua bisa mengemban amanah ini untuk mewujudkan tujuan dan cita-cita organisasi PDRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sesi pelantikan dengan sangat singkat, padat, dan jelas sudah disampaikan. Nanti ada berita acara yang harus ditandatangani oleh perwakilan dari pengurus, yaitu Ibu Ketua, Ibu Indah, dan Ibu Sekretaris Umum untuk menandatangani berita acara. Kemudian berita acara tersebut disaksikan oleh perwakilan DPP, kemudian juga disaksikan oleh LL Dikti. Nah, itu mungkin nanti dari pandang secara fisik ya, formatnya bisa dikirim ke DPW Papua ya untuk ditandatangani. Mungkin dari saya untuk pelantikan saya sudahi. Terima kasih. Silakan Pak Dr. Endang. Ya, Ibu Dr. Indah, barangkali silakan dilanjutkan acaranya. Baik Pak, terima kasih atas pelatihan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Papua atau yang mewakili Pak Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Pak El Christian Sohilait STMSI. Yang terhormat Bapak Kepala LL Dikti Wilayah 14 Papua Barat, Pak Dr. Surel Mofu SPD, MPhil. Bapak Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDRI, Dr. Ahmad Zakiyuddin, SIPM IKOM. Bapak Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDRI, Dr. Endang Samsul. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Pengurus PDRI Wilayah Papua periode 2020-2025 yang baru saja dilantik. Dan yang terhormat perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah dan Dewan Pimpinan Daerah PDRI se-Indonesia. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan karunia dan rahmat-Nya,
sehingga hari ini kita dapat melaksanakan pelantikan Dewan Pengurus Persaudaraan Dosen Republik Indonesia Wilayah Papua periode 2020-2025 dengan baik dan lancar. Semoga dengan pelantikan ini kita dapat melaksanakan visi dan misi perkumpulan ini sesuai dengan harapan kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi saat ini memang memiliki tantangan yang begitu berat dan sangat kompetitif sebagaimana tadi dikatakan Pindah suara hilang. PDRI ini adalah organisasi profesi di Republik Indonesia yang sangat terbuka dan mengayomi untuk seluruh dosen di Republik Indonesia. Sebagaimana kata persaudaraan, tentu mungkin akan mendekatkan kita secara psikologis. Dan perkumpulan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas dosen dalam peningkatan mutu pembelajaran sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan mutu pendidikan di Papua dan dari daerah lain di Indonesia. Selain itu, melalui perkumpulan ini, salah satunya adalah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai ujung tombak dari pendidikan tinggi dalam meningkatkan kualitas sumber daya di Papua. Apa yang menjadi tujuan pembangunan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Dosen di era milenial saat ini dituntut untuk memiliki kompetensi yang selalu meningkat. Oleh karena itu perlu adanya sikap aktif, inovatif, dan kreatif dalam menjalankan profesi sebagai seorang pembelajar. Mengingat mahasiswa yang kita hadapi saat ini adalah mahasiswa yang kritis, cerdas, dan inovatif. Salah satu upaya dalam meningkatkan dosen adalah melalui jaringan antar sesama di perguruan tinggi yang di Papua, sehingga kita dapat optimalkan pelaksanaan Dharma perguruan tinggi dalam meningkatkan mutu akademik baik dalam bidang pendidikan dan pengajaran, pendidikan maupun pengabdian kepada masyarakat. Kemajuan teknologi informasi saat ini tentunya akan memberikan peluang sekaligus tantangan dan hambatan bagi dunia pendidikan khususnya di Papua. Bila mana kita tidak mampu menyikapi secara baik, terlebih lagi dalam masa pandemi COVID-19, mau tidak secara melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik. Asosiasi Profesi Dosen Republik Indonesia, Persaudaraan Dosen Republik Indonesia ini menjadi salah satu alternatif dalam upaya kita membangun jejaring kerjasama yang terintegrasi bagi dosen dalam meningkatkan profesionalisme, kualitas, dan kesejahteraan dosen. Melalui PDRI Papua, para dosen akan dapat mengimplementasikan serangkaian tindakan nyata untuk terwujudnya pendidikan tinggi yang dapat mengemban tanggung jawab secara cerdas, produktif, percaya diri, untuk memaksimalkan profesi melalui upaya membangun masyarakat dan mewujudkan profesi dosen yang sejahtera lahir dan batin. Jadi bukan hanya sejahtera lahirnya, tapi juga batinnya. Upaya membangun kualitas sumber daya manusia yang unggul tentu bukan semata menjadi tugas pemerintah, tetapi adalah menjadi tanggung jawab semua pihak yang ada di dalam negara Republik Indonesia ini. Di sini PDRI Papua hadir untuk mendukung program pemerintah dan dalam upaya percepatan pembangunan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Dikti, itu banyak masalah pendidikan di Papua. Mungkin melalui kolaborasi dan kerjasama dalam perkumpulan ini sedikit membantu dan meringankan apa yang menjadi beban berat pemerintah. Penting
agar semua komponen dalam masyarakat memiliki keterkaitan yang saling bersinergi dan berkelanjutan, baik swasta, pemerintah, dan pendidikan tinggi. Adalah hal yang sangat mustahil kita capai bila upaya membangun kualitas SDM tidak dibarengi dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pengajar di perguruan tinggi. Yang ada selama ini kita lakukan peningkatan kompetensi secara individual, baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Secara pribadi di sini saya mengucapkan banyak terima kasih atas amanah yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat PDRI dalam menjalankan perkumpulan ini di wilayah Papua. Yang mana pelantikan ini bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi awal dari perjuangan kita untuk meningkatkan pembangunan sumber daya manusia di Papua. Meningkatkan kerjasama dalam berbagai bidang serta membangun solidaritas sesama dosen dalam memperjuangkan hak-hak dosen. Untuk itu, dalam waktu yang tidak akan lama, pelantikan ini akan ditindaklanjuti dengan rapat kerja Dewan Pengurus, supaya percepatan melaksanakan program kerja, mencapai visi dan misi perkumpulan melalui berbagai kegiatan yang strategis sesuai dengan konteks lokal di Papua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Kepala Wilayah 14 Papua Barat, memberikan support atas pelantikan, sehingga lebih memotivasi kami untuk melaksanakan berbagai kegiatan perkumpulan mulai PDRI Papua. Terima kasih saya ucapkan juga kepada pemerintah Provinsi Papua yang telah memberikan dukungan kepada kami dalam pelantikan, dan kami berharap bahwa ke depan kerjasama ini lebih dapat terjalin lagi sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan pembangunan sumber daya manusia di Papua. Demikian pula kepada Dewan Pengurus Wilayah PDRI Papua periode tahun 2020-2025, mari kita bekerja, berkarya, dan bersinergi secara efektif dalam menjalankan visi dan misi perkumpulan, sehingga asosiasi profesi ini bukanlah hanya sekedar nama, tetapi mampu memberikan warna bagi kemajuan pendidikan di tanah Papua. Mari kita membangun kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam upaya pembangunan pendidikan di tanah Papua. Akhir kata, selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ketua DPW PDRI Provinsi Papua yang sudah menyampaikan sambutannya. Berikut ini kami dengarkan sambutan dari Bapak Ketua Umum DPP PDRI. Kepada Bapak waktu dan tempat disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua, yang saya hormati dan banggakan Ketua LLDK Wilayah 14, Pak Kurel Mauku, yang saya hormati dan banggakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua, yang saya hormati pengurus DPP PDRI. Di sini ada Pak Dr. Endang Samsul Arifin, ada Pak Dr. Siswanto juga, Wakil Ketua Umum dari Universitas di Kalimantan Selatan. Lambung Mangkurat Ya, Universitas Lambung Mangkurat. Yang saya hormati pimpinan perguruan tinggi baik negeri dan swasta yang berada di Papua. Yang saya banggakan pengurus DPW PDRI wilayah Papua. Saya mengucapkan selamat atas sudah dilantiknya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di Papua setelah dilantik tidak tukcing, ya, dibentuk, kemudian kalau dalam bahasa Sunda itu cicing, bahasa Indonesianya diam. Setelah dibentuk diam. Bapak Ibu yang saya banggakan, bahwa PDRI ini sejatinya ya, dibentuk, niat awalnya itu sebetulnya adalah
untuk meningkatkan kesejahteraan dosen. Nah, jadi pada awal-awal mula pembentukan, dosen dari berbagai penjuru Indonesia itu menyampaikan berbagai keluhan bahwa memang kalau secara kesejahteraan kita para dosen terutama di perguruan tinggi swasta mayoritas itu di bawah UMR. Ini mayoritas ini. Indonesia ini ada sekitar 4.000 lebih perguruan tinggi dan mayoritas itu di bawah UMR. Nah, ini sebetulnya tugas yang cukup berat bagi kita semua ya, untuk memperjuangkan kesejahteraan sahabat kita ya, dosen semuanya. Nah, kenapa persoalan ini muncul? Nah, ini karena setiap perguruan tinggi, ya, terutama perguruan tinggi swasta, memiliki kebijakan yang tidak sama, ya, terutama dalam proses penggajian dosen. Nah, mereka tidak memiliki standar ya, yang sama dalam menentukan penggajian dosen. Meskipun dalam peraturan menteri sudah disampaikan bahwa dosen itu harus digaji sesuai dengan UMR ya, yang sesuai dengan daerah kota kabupaten tempat perguruan tinggi itu berada. Nah, tetapi pada kenyataannya hal tersebut belum maksimal dilakukan oleh perguruan tinggi swasta. Nah, ini tentu PDRI dari mulai berdiri sampai sekarang terus ya, memperjuangkan. Nah, kita sudah menyampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan persoalan ini. Dan juga kita sudah menyampaikan kepada Kementerian Tenaga Kerja terkait persoalan ini. Dan kita juga sudah sampaikan kepada DPR. Nah, hanya persoalannya adalah persoalan yang menyuarakan. Dari puluhan asosiasi dosen, saya sudah bertemu dengan puluhan asosiasi dosen, dan mayoritas sahabat-sahabat itu malu-malu ya untuk menyampaikan persoalan ini. Makanya tadi saya terus terang sangat apresiasi dengan Bapak Kepala LL Dikti. Terima kasih yang cukup lugas menyampaikan bahwa ini adalah persoalan utama kita. Ya, kalau dapur tidak diselesaikan, kita tidak bisa bicara kualitas. Gitu. Kenapa? Karena dosen-dosen kalau di Jawa Barat ya, di Jawa Barat ada istilahnya dosen asdoling. Nah, dosen asdoling itu adalah asosiasi dosen keliling. Gitu. Jadi dia ngajarnya tidak di satu perguruan tinggi, ngajarnya dari kampus 1, kampus 2, kampus 3 terus. Gitu. Kenapa? Karena kalau ngajar hanya di satu kampus, ya dapur tidak akan ngebul gitu. Nah, jadi bayangkan kalau seorang dosen harus ngajar di banyak perguruan tinggi, saya yakin ini fokus seorang dosen itu akan terkuras dan berkurang ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya banggakan, ke depan saya berharap bahwa DPW Provinsi Papua aktif merespon ya, apa yang disampaikan oleh Kepala LLDP. Nah, setelah pelantikan ini saya berharap langsung menghadap beliau ya, berdiskusi ya, dari hati ke hati bagaimana menyelesaikan persoalan yang mendasar yang terjadi di wilayahnya, seperti itu. Nah, insya Allah DPP akan membantu kalau misalnya nanti sudah ada resume yang persoalannya apa, nanti kita ikut memberikan rekomendasi ya, baik ke Presiden, ke Menteri, ke DPR ya, sehingga indeks untuk meningkatkan partisipasi dari
mahasiswa di setiap wilayah itu bisa lebih besar ya. Nah, ini memang persoalan partisipasi di setiap wilayah itu memang beda-beda ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita bekerja dengan ikhlas ya, penuh rasa tanggung jawab, dan komunikasi yang paling penting tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala LL-Dikti. Barangkali dari saya tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan terakhir, terus kita koordinasi, dan HP saya 24 jam ya. HP saya itu Pak Ketua LL-Dikti, saya terbuka untuk semua. Jadi tidak pernah saya tidak membalas teman-teman yang berkomunikasi. Kapan saja silahkan boleh WA ya kepada saya untuk berkoordinasi seperti itu, karena ini adalah untuk kita semua ya. Nah, kita semua bersaudara. Saudara itu tidak ada batasnya ya, seperti itu. Kalau teman mungkin, kalau persatuan ikatan, nah itu bisa pecah ya. Tapi kalau saudara ya kita harus tetap bersama. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi ya nanti kalau sudah new normal, betul-betul new normal nih. Saya juga ingin bersilaturahmi ke Papua ya, terus terang ini saya belum pernah ke Papua nih Pak LL-Dikti. Ya, kalau ke Medan ya, ke Medan sering ya, ke Medan Sumatera Utara itu justru sekretariat DPW Sumatera Utara itu di LL-Dikti ya. Itu dikasih sama Prof Dian itu. Seperti itu. Tapi saya tidak juga menyarankan teman-teman di sana, nanti kasihan juga Pak LL-Dikti gitu kan. Ya, itu saja mungkin dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ketua Umum DPP PDRI Pusat yang sudah memberikan sambutan bagi kita di sore hari ini. Siang di waktu Jakarta dan sore di waktu Papua. Baik, kita akan beranjak ke acara yang berikut, yaitu sambutan oleh perwakilan dari pemerintah Provinsi Papua. Dalam hal ini yang mewakili adalah Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua. Untuk itu kepada Bapak, waktu dan tempat disilakan. Ya, baik. Terima kasih. Izinkan saya membacakan sambutan Bapak Gubernur dalam acara pelantikan Dewan Pengurus Persatuan Dosen Republik Indonesia Wilayah Papua periode 2020-2025. Lalu kebetulan karena saya Kepala Dinas Pendidikan, saya mungkin akan memberikan beberapa catatan saja. Kiranya itu juga kita mendapat dukungan penuh dari PDRI Wilayah Papua. Ya, yang terhormat Kepala LL-Dikti Wilayah 14 Papua Barat, Dr. Suryal Mofu, SPD, Med, TEF, MPIL. Kemudian yang terhormat juga Ketua Umum DPP PDRI, Dr. Ahmad Sakiuddin, SIP, MIKOM. Yang terhormat Ketua Dewan Pengurus Wilayah Papua yang baru saja dilantik, Dr. Indah Suliastini, SE, MIKOM, serta seluruh kepengurusannya, beserta seluruh ketua Dewan Pengurus PDRI dari seluruh wilayah yang hadir di siang hari ini atau sore hari ini. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara yang kami hormati dan banggakan, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena hari ini kita dapat menyaksikan pelantikan pengurus Pengurus Persatuan Dosen Republik Indonesia Wilayah Papua, walaupun hanya lewat Zoom.
Dan ini mungkin pelantikan yang sedikit luar biasa, begitu. Hadirin yang berbahagia, secara pribadi kami pemerintah Provinsi Papua mengucapkan selamat dan sukses kepada pengurus PDRI Provinsi Papua yang baru dilantik, Ibu Indah. Terima kasih, tadi Pak Sekda pesan untuk saya, setelah dilantik, kelihatannya memang Ibu Indah dan seluruh Dewan Pengurus Wilayah harus cari waktu untuk ketemu dengan Bapak Gubernur dan pemerintah. Lalu terima kasih Bapak. Seperti itu. Terima kasih. Ya. Pemerintah Provinsi Papua, kami berupaya untuk dapat memberikan dukungan penuh bagi PDRI wilayah Papua, seperti apa juga yang disampaikan oleh Pak Mofu. Kalau berdasarkan data-data yang tadi disampaikan oleh LLDikti, Kepala LLDikti, maka itu menjadi PR besar bagi teman-teman di persaudaraan dosen Republik Indonesia di wilayah Papua. Ada sebenarnya selain permasalahan-permasalahan di angka-angka yang tadi, sebenarnya masih ada banyak PR yang harus dilakukan. Selain PR yang harus diselesaikan di lingkup perguruan tinggi, tetapi juga kontribusi yang harus diberikan kepada dunia pendidikan menengah, tapi juga pendidikan dasar hari ini. Saya memberikan contoh, kemarin kami baru meluluskan 28.000 siswa SMA di seluruh Papua saat ini. Dari 138 SMA. Nah, kita tidak tahu 28.000 siswa ini apakah mereka pasti akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau mereka akan menjadi penganggur-penganggur yang sangat menakutkan dan berbahaya ketika mereka tidak ada pekerjaan. Dan itu menjadi PR besar bagi kita. Karena itu teman-teman dosen juga harus melihat hal itu dan melakukan penelitian-penelitian dan membantu kami dalam memberikan kebijakan-kebijakan yang strategis. Begitu. Kami juga baru mengumumkan 702 sekolah untuk sekitar 38.000 anak-anak SD. Nah, ini juga menjadi PR besar. Ketika orang tua tidak ada uang seperti apa disampaikan oleh Pak Mofu tadi, lalu di COVID-19 ini akan ada pengangguran struktural. Pengangguran di tingkat SD, SMP, SMA, tapi juga perguruan tinggi. Dan itu punya potensi dua. Kalau potensi baik dan orang tuanya mengerti, lalu mereka betul-betul bahwa anaknya kerja, akan menjadi sesuatu yang baik. Tapi kalau mereka tidak ada pekerjaan, dan itu punya potensi untuk membuat masalah baru bagi Papua. Karena itu kita tidak mau ini terjadi. Dalam pertemuan saya dengan Rektor Uncen kemarin kami baru bertemu dengan Rektor Uncen, untuk membantu Uncen dalam merekrut mahasiswa pada tanggal 5 sampai tanggal 12 Juni nanti di 5 daerah. Nah, kita sampaikan hal seperti itu. Bahwa memang hari ini harus Uncen menolong teman-teman perguruan tinggi swasta juga dalam melakukan perekrutan. Seperti itu. Karena mau atau tidak mau, percaya atau tidak percaya, sebenarnya dari 47 atau 66 perguruan tinggi tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala LLDikti, ada yang sedang hampir kolab hari ini. Dan saya dalam beberapa waktu ini diundang di beberapa perguruan tinggi di Jayapura untuk menyampaikan beberapa materi lewat Zoom, dan saya lihat masalahnya sama. Begitu. Sampai akhirnya KKN-nya harus dirubah. Salah satu KKN-nya itu adalah menolong dosen. Salah satu KKN materi kukirtannya itu adalah menolong dosen untuk memberi BAMA. Nah, ini kan sinyal bahwa memang kalau tidak ada mahasiswa yang masuk, kalaupun masuk dan orang tuanya tidak sanggup untuk membiayai, maka itu potensinya besar untuk perguruan tinggi itu. Sementara perguruan tinggi masih sibuk hari ini dengan memikirkan bagaimana dosennya hidup, tapi kita terus dituntut dengan masalah kecepatan teknologi, kecepatan dinamika dunia yang begitu cepat, yang harus disesuaikan juga oleh teman-teman di perguruan tinggi. Karena itu PR besar untuk Dr. Indah dan teman-teman untuk terus memacu diri, memompa diri, dan dalam perkembangan yang sangat cepat ini. Begitu. Sekali lagi, atas nama pemerintah Provinsi Papua, kita akan memberikan dukungan penuh. Selain bertemu dengan gubernur nanti, saya pikir ada waktu, mungkin kita cari waktu, saya akan main-main lah. Kita akan silaturahmi, karena ini penting. Ini penting, kita harus menopang sama-sama. Tidak bisa
Jadi potret pendidikan yang hari ini kita lihat itu tidak bisa spot-spot. Kita hanya melihat pendidikan dasar saja tanpa melihat pendidikan menengah. Lihat pendidikan menengah tanpa tidak lagi melihat pendidikan tinggi, pendidikan lanjut dan pendidikan tinggi itu tidak boleh. Dalam 2 hari ini saya mendapat SMS dari anak-anak sekolah yang kita luluskan di anak-anak sekolah di menengah dan di tinggi. Ada di satu sekolah di Sarmi tadi SMS kepada saya, Bapak, kami SMP mau menerima anak SD, tapi anak SD-nya tidak bisa membaca. Lalu dia salahkan anak SD-nya. Kemudian ada satu SMA lagi di Merauke, sama kasusnya. Menerima anak SMP yang mau masuk SMA, tapi tidak bisa membaca. Karena itu, ini akan menjadi lingkaran setan, akan saling menyalahkan. Apalagi masuk perguruan tinggi. Kalau tidak bisa membaca, itu menjadi masalah baru. Kami memang sudah bikin beberapa strategi untuk menyiasati hal-hal seperti ini. Kita akan memberikan tindakan-tindakan keras kepada sekolah-sekolah yang berani meluluskan anak-anak dan sama sekali tidak bisa membaca. Ini kalau terjadi terus-menerus, ini terjadi pembodohan untuk anak-anak Papua dan harus kita tuntaskan. Begitu. Sementara kita bicara itu, kita lagi masih juga diperhadapkan dengan kekurangan sarana prasarana. Hampir semua kampus-kampus di seluruh Papua, saya pikir saya tahu, Pak Suril Mofuni, saya punya dosen dan saya banyak berdiskusi dengan beliau. Kita melihat kampus-kampus yang sampai dengan hari ini umurnya sudah 20 tahun masih kontrak. Begitu. Dan ini menjadi masalah besar untuk kita. Begitu. Karena itu kita harus lihat secara bersama-sama. Saya pikir pemerintah provinsi kita tidak menutup mata karena Bapak Ibu adalah orang-orang luar biasa yang sudah menolong semua anak-anak Papua hari ini dan semua anak-anak bangsa ini yang ada di tanah Papua untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mencerdaskan mereka di tanah Papua hari ini. Akhirnya saya mengucapkan selamat berkarya dan mengabdi kepada seluruh pengurus PDRI wilayah Provinsi Papua periode 2020-2025. Semoga dalam seluruh gerak langkahnya senantiasa kita diberikan perlindungan, kekuatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih Gubernur Papua tertanda Lukas NMB SIP MH. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua yang telah membacakan sambutan dari mewakili Bapak Gubernur Provinsi Papua. Harapan kami DPW PDRI Provinsi Papua agar pertemuan hari ini yang kita lakukan walaupun lewat meeting Zoom, yang penting ini nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan tatap muka secara langsung jika pandemi COVID ini dia sudah berakhir. Jadi harapan kami sama-sama mari kita berdoa untuk semoga pandemi COVID ini dia berlalu cepat untuk kita bisa bersama-sama mendiskusikan problem yang terjadi saat ini di Provinsi Papua. Baiklah, maka sambutan yang tadi disampaikan oleh Pak Kadis Pendidikan itu merupakan akhir dari seluruh rangkaian kita di sore ini dan kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan pusat PDRI, kemudian Bapak Kepala LLDT Wilayah 14, Pak Dr. Suril Mofu yang sudah berkenan hadir dan membuka acara kita di hari ini, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi yang mewakili Gubernur Provinsi Papua yang juga berkenan hadir, dan luar biasa, Pak Laka. Bapak Ibu pengurus DPW seluruh Indonesia yang hadir, berkenan hadir untuk acara pelantikan DPW Provinsi Papua di hari ini. Kemudian Bapak Ibu pengurus DPW Provinsi Papua yang dilantik hari ini juga kami menyampaikan terima kasih, dan ini bukan akhir dari kita pertemuan, tetapi ini awal untuk kita akan menjalin komunikasi baik DPW PDRI Provinsi Papua
dengan DPW provinsi wilayah yang ada di seluruh Indonesia, dengan DPP pusat, dengan LLDikti wilayah 14, dengan pemerintah Provinsi Papua untuk sama-sama kita akan bergandeng tangan dan kita akan maju untuk mengembangkan pendidikan yang ada di tanah Papua yang kita cintai sama-sama ini. Jadi mungkin itu saja yang kami bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika di dalam siap Bapak. Mohon maaf jika dalam acara tadi ada kesalahan-kesalahan yang terjadi. Kami mohon maaf. Ibu Indah, kita ketemu di kantor Ibu Indah. Iya, baik Bapak. Terima kasih Pak Christian. Salam. Yes. Baik, terima kasih Terima Pak Ahmad. kasih. Luar Iya. biasa. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Salam dari pusat. Terima kasih Ya. semuanya. Salam dari Terima pusat. kasih Pak Dr. Terima Endang. kasih. Bapak Ya, sama-sama. pimpinan. Terima kasih. Apakah umum pusat Terima kasih Pak PDRI ya? Kepala. Terima kasih Kepala Dinas. Terima kasih. Terima Salam kasih. dari Palembang. Ditunggu di Jakarta. Iya, siap. Ditunggu. Bapak. Undangan selanjutnya. Ditunggu di Jakarta. Ditunggu di Siap, Jakarta. siap. Dokter Endang. Siap. Semuanya. Di Jakarta nggak Dokter bisa. Endang. Soalnya mau ada surat keluar, surat masuk. Siap, Pak Nanti Dr. Endang. nanti setelah situasi normal ditunggu di Jakarta. Setelah situasi normal. Baik. Terima kasih Pak Dr. Endang. Oke, Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Surya Mofu Terima dan kasih. bapak-bapak yang lain. LLDT. Terima kasih Kepala LLDT. Ibu Dokter Indah, selamat Terima kasih semuanya. Mas Sarif. Ketua yang baru Terima lantik. kasih. Indah. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Selamat buat teman-teman semua. Kita hari ini mulai Semoga bekerja. sukses PDRI. Semangat Amin. terus. Amin, amin. Semangat, semangat. Walaupun di tengah COVID-19. Ya.